dapatnya berapa sih gitu loh. Tapi ini juga menjadi salah satu sumber income Tambahan. tambahan income untuk. Halo, kembali lagi bersama kita di obrolan tanpa skrip. Betul. Hari ini kita mau bahas tentang kontrakan lagi, ngelanjutin sharing-sharing kita yang kemarin. Betul. Kemarin kan kita udah bahas tentang dukanya punya kontrakan ya. Nah, sekarang kira-kira apa aja sih enaknya punya kontrakan itu gitu. Kira-kira banyak enaknya atau banyak dukanya? Dukanya. Nanti kita coba jelasin ya perihal Coba sharing berdasarkan sukanya. Kalau dukanya kan kalau nggak salah kemarin sudah kita bahas agak banyak ya. Nah, kira-kira menurut kamu nih ya sebagai PIC kontrakan, sukanya dari kalau kita punya kontrakan tuh apa aja biasanya? Sukanya udah pasti yang pertama adalah dapat duit, dapat pemasukan tambahan ya. Betul. Nah kalau misalnya kontrakan itu kan enaknya apalagi kalau dia kontrakannya langsung disewa setahun atau 2 tahun, kita udah pasti dapat dananya itu konsisten gitu, maksudnya nggak naik turun. Ya kan, dan biasanya kadang juga kalau misalnya disewa misalnya langsung setahun 2 tahun, kita langsung dapat fresh money di awal langsung banyak kayak gitu. Betul. Jadi bagus lah buat tambahan pemasukan gitu. Berarti paling enak kalau ada sewanya yang setahun ya, bukan per bulan ya? Iya betul. Kalau Kenapa aku tuh? karena kalau per bulan kan udah pasti maintenance-nya kita tiap bulan kontrol, ya kan. Terus kita harus cari pengganti juga, misal tiap bulan ganti kan kita harus cepet-cepet cari pengganti lagi, itu juga PR gitu. Tapi kalau misalnya langsung setahun 2 tahun kita udah bebas lah istilahnya, 2 tahun itu nggak ngapa-ngapain kecuali ada kayak kemarin Force major. bencana alam kayak gitu, itu baru Kemarin kita kejatuhan pohon. iya kena pohon tumbang. Nah itu baru kita tuh yang tanggung jawab gitu. Betul. Nah biasanya kalau misalkan harga sewanya per tahun itu sekian, per bulan beda nggak? Atau sama dibagi 12 Oh gitu? ya, kalau aku bedain. Ini tergantung ya, kadang ada juga sih yang sama, emang dia nerima bulanan gitu. Biasanya kayak kos-kosan itu kan biasanya buat mahasiswa biasanya dia bulanan mau kan, dan harganya biasanya sama. Cuma kalau bulanan itu aku naikin, aku bedain lebih mahal sedikit gitu, karena kan tadi maintenance-nya dia beda, lebih banyak gitu. Terus kayak butuh penggantian tadi juga butuh waktu gitu, penggantian penyewanya kan butuh waktu kan. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya langsung setahun kan aku enak, jadi aku bisa kasih harga lebih murah, lebih hemat juga buat yang nyewa gitu. Nah tips bagi teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen mau nyewain yang setahun itu bisa harganya lebih murah biar orang-orang tuh mau ngambil yang tertarik. tahunan. Karena kita tahunan tuh enaknya adalah dalam setahun tuh kita udah nggak memikirkan okupansi atau penuh atau enggaknya si kontrakan ini. Anggaplah setahun ini udahlah kita setahun ini kita nggak promosi ya bahasanya. Nggak promosi perihal penawaran-penawaran untuk kontrakan maupun tidak ada biaya untuk renovasi atau maintenance. Nah kalau per bulan kenapa kita mahalin ya tadi, karena kita juga nanti PR di bulan berikutnya adalah mencari orang baru kalau emang dia nggak lanjut, dan yang kedua adalah maintenance. Setiap ganti orang pasti mereka minta kondisi baru, bagus. kondisi bagus. Dia nggak mau apa adanya. Kalau mau apa adanya biasanya dia negonya agak lebih kurang, murah lagi. lebih murah lagi. Jadi kita pengennya semuanya harga bagus ya, biar kita dapatnya juga dapat harganya harga tinggi. Iya betul. Nah perihal cash flow-nya yang tiap bulan maupun tiap tahun kemarin sudah kita hitung guys. Ternyata ini menjadi duka juga. Dukanya kenapa? Karena hanya total dari 4% per tahun dari total aset yang terjadi jadi kontrakan. Total kurang lebih lah ya 4%. Jadi harga sewanya itu adalah hanya sekitar 4% dari total harga asetnya termasuk tanah dan bangunan. Nah itu kan kalau misalnya kita hitung-hitungan lebih dibandingkan dengan emas saja, lebih gede emas sebenarnya kan. Nah itu teman-teman bisa dijadikan opsi kira-kira pengennya diarahkan kemana. Ketika diarahkan ke kontrakan akan seperti ini dampaknya, ketika diarahkan ke emas akan seperti ini dampaknya. Cuman sebenarnya ada satu hal yang nggak kita hitung, yaitu adalah kenaikan capital gain dari total aset maupun total tanah. Tapi itu tidak akan terjadi maupun tidak akan terrealisasi kalau kontrakan itu belum kita jual. Artinya nggak akan bisa kita nikmatin selama kontrakan itu
nggak kita jual. Itulah kenapa capital gain tuh nggak kita hitung. Jadi kalau misalnya kayak rumah nih, rumah itu bukan aset kalau belum kita jual, tapi kalau udah kita jual ya artinya dia bisa jadi aset. Jadi tentukan tujuan kita membeli kontrakan maupun membangun rumah, apakah itu nanti akan dijual lagi. Kalau dijual lagi otomatis ada dua cash flow-nya. Yang pertama adalah biaya sewa per bulan maupun per tahun, dan juga kenaikan capital gain dari total aset itu. Capital gain tuh maksudnya berarti kayak kenaikan nilai harga tanah ya? Kenaikan Karena harga ada tanahnya bangunan tadi yang per udah meter, disewa gitu ya. anggaplah kita belinya per meter 2 juta, nanti pada tahun sekian nanti akan menjadi naik 2,5 juta per meter atau 3 juta. Nah itu kan sebenarnya kalau kita ngomong investasi harus dihitung juga capital gain. Sama kayak misalkan saham itu ada dividen, ada capital gain, kenaikan dari harga sahamnya sendiri. Nah itu juga sama sebenarnya. Kita dapat dividen tuh anggaplah aja adalah biaya sewanya, biaya kontrakan. Jadi teman-teman bisa nanti memilih setelah mendapat sharing dari kita, oh ternyata kontrakan itu rata-rata ya cuma segitu, cuma 4%. Dengan modal yang gede di awal kita cuma dapat bersih 4%, itu pun masih ada biaya maintenance, ada resiko ketika okupansinya tidak terisi, kayak gitu sih kalau untuk yang. Tapi kalau suatu saat dia jadi posisinya rame gitu kan bisa naik ya, berarti bisa kita naikin pendapatannya bisa. Cuma kalau untuk naik ke 8-10% kok rasanya agak berat kalau untuk biaya sewa kontrakan ya, terkecuali memang kita mainnya adalah belinya ke atas. Jadi bangunnya tuh kita bangun lagi, untuk biaya sewanya tuh biaya kita nggak mengeluarkan biaya tanah lagi, tapi kita hanya mengeluarkan biaya bangunan di tingkat. Kalau teman-teman pengen bangun kontrakan maupun kosan itu pertimbangkan untuk bangunnya ke atas, jangan bangun nyamping, karena nantinya akan lebih ringan perhitungannya di tanahnya, di asetnya. Kalau kita pengen ngomongin cash flow ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk satu lantai saya rasa kurang maksimal. Coba kalau misalkan 2 lantai atau 3 lantai itu pasti akan lebih, harganya kan lebih naik ya. Tapi kita nggak perlu beli tanah gitu kan. Kita bisa mengurangi harga tanah untuk menghitung biaya investasinya. Karena investasi nggak fair rasanya kalau hanya dihitung dari per bulannya atau per tahunnya dapat berapa. Dan kita juga harus mempertimbangkan berapa yang sudah kita keluarkan untuk membeli maupun membangun suatu properti itu atau suatu aset itu. Kayak gitu. Karena menurut saya investasi yang paling bagus adalah yang bisa liquid, baik itu dari permodalan maupun dari cash flow-nya. Contoh kayak emas ya, emas itu sangat liquid. Kita butuh apa, dijual nggak lama, maksimal seminggu biasanya sudah ada yang ngambil. Apalagi kita jual di bawah harga pasaran, wah sudah pasti cepet ya habisnya. Cuma kalau kayak gitu kan, kalau terlalu cepat kan dia nggak untung kan, tetap harus ada masa tunggunya. Maksudnya gitu. di liquidnya itu kita pengen bisa cepat langsung merubah aset jadi jadi duit gitu. Kita punya strategi, ibaratnya adalah kita menyimpan di beberapa aset emas ya, untuk supaya satu menjaga nilainya, yang kedua ketika ada instrumen investasi yang lebih menguntungkan, kita akan merubah emas itu menjadi uang untuk membeli aset yang lebih menguntungkan. Tuh. Jadi harus sedia juga emas kalau menurut kita, maupun di saham harus maupun ada di simpanan tabungan ya. Emas kan tabungan. Enaknya kalau kita kontrakan itu kan kelihatan asetnya, tanahnya kelihatan kayak gitu loh. Jadi kalau kita ibaratnya orang yang konservatif itu, ya udah beli tanah pasti naik. Iya kalau dijual, kalau nggak dijual ya nggak naik gitu. Tidak bisa merealisasikan kenaikan harga itu, gitu sih guys. Jadi kita sukanya di kontrakan itu yang pertama ya, yang penting ada cash flow aja tiap bulan dan tiap tahun, tapi kita tidak mengharapkan capital gain dari situ, karena tidak akan kita jual ya. Rencananya nggak dijual. Ya rencananya memang nggak dijual, kita pengen coba aja kira-kira kontrakan tuh dapatnya berapa sih gitu loh. Tapi ini juga menjadi salah satu sumber income, tambahan income untuk ya istilahnya mengcover biaya operasional hidup lah ya, selama setahun maupun sebulan itu. Jadi kita tidak mengeluarkan operasional lagi dari gaji aktif maupun dari penghasilan yang lain. Ada tambahan nggak menurut kamu? Udah sih, kita juga biasanya kalau dari hasil kontrakan gitu kan sebagian kita jadikan emas juga ya, maksudnya buat menjaga nilai rupiah gitu. Betul. Kadang juga saya sarankan kepada istri itu untuk tetap merubah di dalam bentuk uang. Kenapa? Kita jaga-jaga untuk maintenance.
sewaktu-waktu Sewaktu-waktu. ketika nanti terjadi hal yang nggak kita duga, kita aman, nggak perlu menjual emas maupun nggak perlu menjual Perlu aset-aset yang pakai lain. uang pribadi, Ya, uang konsumsi gitu. betul. Jadi sudah ada dana darurat untuk estimasi ketika ada kontrakan yang ada problem maupun force major di kemudian hari. Bisa juga diputar ke toko ya kalau kamu ya. Putar ke toko lagi. Toko model Madura gitu guys. Lumayan itu juga buat pemasukan tambahan. Itu nanti akan kita bahas di next Kita video lah. Jadi salah satu sumber income kita juga ada toko di rumah yang jaga ya istri saya ini. PIC lagi. Nanggung jawabnya. Jadi pokoknya kalau dapat uang kontrakan tetap harus disisihkan ya untuk apa namanya maintenance tiap bulan atau tiap tahun lah. Dia misalnya nyewa setahun, tetap kita sisihkan dari uang setahun itu berapa persen gitu ya untuk perbaikan istilahnya gitu. Untuk kalau misalnya ada tadi bencana-bencana alam gitu, terus sebagian kita sisihkan lagi buat diputar lagi mungkin di toko tadi, dan sebagian bisa buat disimpan. Ada satu lagi guys yang sangat penting nih. Ini menurut kami ini wajib dan penting. Setelah kita mendapatkan uang hasil kontrakan, kalau bisa sebisa mungkin itu 2,5% dizakatin. Nah itu penting banget itu. Itu kunci dari segala kelancaran kunci. rezeki. Inti dari segala inti. Ya pokoknya kita setiap dapat penghasilan ya pasti kita sisihkan buat zakat, itu pasti yang pertama ya. Pertama, Nah, pertama kita sisihkan buat zakat, nanti baru sisanya kita pos-posin buat perbaikan, buat apa namanya tadi, diputar lagi pengembangan, terus buat tabungan kayak gitu. Alhamdulillah di sini kita nggak ada hutang 1 rupiah pun, jadi kita nggak pernah mengalokasikan dan tidak menyisihkan untuk dalam bentuk hutang, karena kita lebih mending menabung untuk mengejar nilai yang ingin kita dapatkan di kemudian hari. Untuk yang strategi nabungnya ya udah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa scroll aja, video kita masih belum banyak juga, jadi bisa ditonton satu persatu. Ya mungkin gitu aja ya untuk kali ini. Oke. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton atau buat kalian yang berencana mau bikin kontrakan atau mau investasi dalam bentuk yang lainnya gitu ya. Semoga video kita bisa membantu. Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe. See you. Oke, bye-bye.